Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penampil 8 kelas B akan menyampaikan materi mengenai the symbolic use of plants and animals. Adapun kelompok kami terdiri dari Siti Aisyah, Rifki Kurniadi, Nurul Asrilia Dewi, Muhammad Nizar Maulana, dan Vivi Dora Mayasari Lumban Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membahas sedikit mengenai materi tentang kegunaan simbolik dan tumbuhan dan juga pohon dan tanaman sakred. Nah, di sini ada pengantar yaitu minat pada tanda-tanda akan sepanjang sejarah filsafat dari Yunani kuno dan seterusnya. Tetapi ada dua teori kontemporer yaitu yang utama berasal dari karya Ferdinand de Saussure. Nah, yang kedua itu seorang ahli filsafat yang bergabung dengan term semiologi mengetahui bahwa mempelajari peran tanda-tanda bagian dari kehidupan sosial. Seorang filsufi Amerika yang memilih studinya tentang hal itu yang disebut dengan semiotika, yaitu suatu formal doktrin pada tahun 1958 terkait erat dengan logika. Yang ketiga itu ada ahli semiotika selanjutnya telah berusaha untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan kode-kode yang menurut tanda-tanda dia diorganisir dan juga menetapkan dasar-dasar teoritis untuk suatu ilmu yang masih dicirikan oleh sejumlah asumsi teoritis yang bersaing. Nah, ini salah satu pengantar untuk materi selanjutnya. Nah, di sini juga masih ada tanda-tanda biasanya dilihat sebagai unit bermakna yang ditafsirkan sebagai kependekan dari suatu yang lain. Nah, mereka itu ditemukan dalam bentuk kata-kata, gambar, suara, tindakan, bahasa tubuh, atau objek dan makna titik-titik lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kode ini adalah sistem konvensi terkait untuk mengkorelasikan domain inspeksi, perancang atau bentuk desain dan domain inspeksi yang dirancang atau konsep dasar dan menyediakan kerangka kerja di mana tanda masuk akal bagi komunitas inspiratif yang membagikannya. Nah, di sini juga ada pengertian dan juga kata kunci dari simbol itu. Pertama itu simbol adalah konsep kunci dalam banyak bidang seperti antropologi, teologi, filsafat, dan psikoanalisis. Dan dalam arti yang paling sempit itu simbol adalah kelas dalam tanda. Itu tahun 1995. Nah, selanjutnya itu pengertian dari simbol sendiri itu adalah suatu benda atau makhluk hidup yang mewakili suatu konsep atau kualitas abstrak yang sering diberkahi dengan dimensi yang lebih besar. Nah, simbol itu dapat disebarkan jauh melampaui tempat asalnya dan terutama digunakan untuk menyatukan atau mengontrol masyarakat. Untuk mengontrol masyarakat itu sendiri. Nah, pada slide selanjutnya ini ada pohon dan tanaman sakred. Nah, di sini pada zaman dahulu itu orang-orang melakukan pengorbanan pada pohon untuk mendapatkan nikmat dari roh yang mendiami mereka. Nah, pohon itu tidak hanya menampung roh dan dewa, tetapi seringkali merupakan simbol kelahiran kembali yang kekal dan berkelanjutan. Nah, di sini ada gambar tentang buah dari pohon kehidupan, tentang Kristus sebagai pohon kehidupan. Nah, pengertian ini adalah buah dari pohon kehidupan juga dapat memberikan keabadian seperti persik, prunus persica dalam Taoisme Cina. Persik surgawi yang legendaris tumbuh di taman mitos Ibu Suri Suri dari Barat. Nah, mungkin salah satu yang saya ketahui yang ada di kita itu yaitu seperti di daerah Sancang itu ada contohnya itu ada yang air keluar dari akar. Nah, mitos dari tempat tersebut itu katanya si air yang keluar dari akar tersebut itu kalau kita diminum dan kita pakai cuci muka itu katanya kita itu dapat menjadi awet muda seperti itu. Itu mungkin salah satu yang saya ketahui mengenai pohon atau yang dipercayai sebagai yang dipercayai oleh orang-orang di sekitar itu.
Nah, untuk selanjutnya itu ada di sini pohon X adalah salah satu pohon yang paling dihormati karena dalam kepercayaan mitologis budaya Eropa kuno, pohon X itu terkait dengan penciptaan kemanusiaan. Nah, ini juga ada pohon yang dihormati di budaya Eropa kuno karena pohon tersebut itu dan bisa menciptakan kemanusiaan seperti itu. Nah, di sini juga ada pohon zaitun, yaitu adalah pohon yang diberkati di dunia klasik agama Ibrani, Kristen, dan Islam, memainkan peran sentral dalam semua peradaban yang berkembang di sekitar Laut Mediterania. Simbolisme perdamaian dari zaitun sudah sangat kuno. Itu adalah ranting zaitun yang dibawa kembali oleh burung merpati Nuh dari Gunung Ararat sebagai kemunculan era baru dan damai yang siap dimulai. Mungkin itu salah satu pengertian dari pohon zaitun tersebut. Selanjutnya juga ada pohon hutan atau Tilia sp. Nah, itu pohon tersebut itu memainkan peran penting dalam mitologi Jerman seperti dalam legenda Siegfried Sigurd yang memiliki kekuatan naga dan menjadi rentan setelah mandi dalam darah naga. Nah, itu apa yang pengertian dari pohon hutan itu yang berada di Jerman. Nah, di beberapa daerah di Eropa itu di Linden adalah pohon disebut dengan pohon keadilan, yaitu tempat hakim berkumpul yang mengadili tuntutan dan pembelaan. Nah, di sana juga dan akhirnya itu mereka mengeluarkan keputusan. Nah, itu juga dapat merupakan pohon persahabatan dan komunitas. Mungkin itu perbedaan dari Jerman dan juga di Eropa seperti itu. Itu adalah pohon hutan Tilia sp seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada contoh simbol kepercayaan dari agama lain, yaitu adalah bunga teratai yang melambangkan kelahiran kembali atau kehidupan kosmik dan pada akhirnya menciptakan itu sendiri. Nah, itu berasimilasi ke dalam berbagai agama dan kepercayaan dari India hingga Jepang. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh kepercayaan bagi agama-agama lain. Nah, di sini juga pada slide terakhir itu ada simbol-simbol tumbuhan spesial, yaitu yang menggantikan simbol tumbuhan dalam sejarah. Nah, sebagian besar tumbuhan ini memicu imajinasi kolektif orang Eropa dan Asia seperti yang tidak pernah dilakukan oleh kelompok tumbuhan lainnya. Nah, mereka itu adalah simbol surga dunia. Aroma mereka itu menawarkan sekilas surga dan merupakan parfum kesucian yang pada akhirnya sebagai simbol kekayaan mereka adalah kekuatan pendorong untuk jaringan perdagangan global pertama yang membentuk dunia kontemporer. Nah, itu adalah beberapa contoh dari simbol atau titik-titik dari kepercayaan agama-agama itu sendiri seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowers as symbols atau bunga sebagai simbol. Sejak fajar peradaban, bunga telah mengambil bagian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan perayaan. Orang memilih bunga sebagai hadiah untuk teman dan kerabat. Bisa juga untuk dekorasi altar dan kuil atau untuk karangan bunga yang ditempatkan di atas kuburan, bisa mewakili dari musim, usia manusia, atau bahkan unit politik dan geografis. Namun, penggunaannya umumnya terkait dengan interaksi sosial, seperti yang sudah saya sebutkan di atas, dan juga banyak aturan yang mengatur varietas warna dan jumlah bunga yang harus dipilih untuk acara tertentu. Contohnya itu adalah yang pertama, in the Japan Art of Flowers Arrangement, atau yang disebut dengan ikebana ini menciptakan susunan bunga yang harmoni dengan memperhatikan bentuk linear, ritme, dan warna. Linear yang dimaksud adalah memperhatikan dari cabang-cabang bunga atau ranting-rantingnya. Ritmenya itu memperhatikan tinggi rendah pada saat penyusunan, dan juga memperhatikan warna dari daun dan juga bunga yang digunakan. Untuk gaya dalam penyusunan ini, dalam ikebana ini ada dua, ada Rika dan juga Soka. Rika ini adalah gaya yang masih sangat tradisional yang untuk
perayaan keagamaan. Sedangkan soka adalah rangkaian kabinet yang tidak terlalu formal, sudah mulai tidak memperhatikan aspek dari kabinet yang sesungguhnya, karena mulai menggunakan vas bunga yang tinggi dan juga adanya pengaruh dari budaya Eropa. Teman-teman bisa melihat di gambar itu adalah contoh dari vas bunga yang digunakan pada bunga soka. Namun pada sampai sekarang itu juga sudah banyak yang lebih dominan menggunakan bunga soka. Di slide berikutnya juga ada contoh, yaitu Mai Maya atau sebuah tradisi atau ritual menyambut musim semi di suku Beja, tepatnya di Portugal. Mereka menggunakan warna-warna yang bunga dari yang warnanya yang mencolok ya, untuk digunakan pada dekorasi atau hiasan di bagian kepala dan juga bagian leher perempuan suku Beja di Portugal. Selanjutnya adalah Prunus mumia atau bunga buah palm dan juga persik. Ini merupakan bunga yang sangat indah ya. Mereka juga menganggap bunga yang memiliki kekuatan dan juga kesucian, karena putik itu muncul ketika pohon masih belum berdaun dan suhunya masih sangat rendah, sudah bisa berkembang menghasilkan bunga dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya untuk di Indonesia sendiri, diambil dari judul skripsi, yaitu inventarisasi tumbuhan yang digunakan pada ritual adat Amatoa di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Makassar ini. Contohnya itulah penggunaan bunga kancing atau Gomprena globosa L, yang mana digunakan pada saat ritual kematian Dang-ang sebagai bahan pada saat mengunjungi kuburan dan ditabur atas kuburan. Selain bunga kancing juga dicampur pada bunga asoka. Di slide berikutnya adalah bunga mawar atau bunga rosa hibrida ini digunakan untuk ritual memandikan jenazah. Jadi itu merupakan contoh untuk bunga sebagai upacara kematian. Di slide berikutnya diambil dari Jurnal Kajian Etnobotani Tumbuhan yang digunakan pada upacara pernikahan adat Jawa di sekitar Keraton Kusunan Surakarta Hadiningrat ini adalah bunga kembar mayang. Bunga kembar mayang ini merupakan sebuah buket yang terbuat dari daun kelapa yang masih muda dan dengan beberapa jenis daun dan juga bunga yang utama, yaitu bunga mayang atau bunga pinang dan juga bunga pudak. Mereka menganggap bunga-bunga ini sebagai mulainya kehidupan baru seseorang. Berarti orang-orang yang baru menikah wajib menggunakan mekar kembar mayang ini sebagai simbol dalam upacara pernikahan. Selanjutnya, yang terakhir contohnya itu adalah diambil dari ensiklopedia Keanekaragaman Tanaman Bahan Upacara Adat Masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam kajian etnobotani dan juga filosofis, yaitu contoh upacara adat Sebelang Olesari. Upacara adat Sebelang Olesari ini merupakan upacara yang menggunakan tarian mistis, yang mana perempuan yang ditunjuk akan mengalami kesurupan dan dihiasi pada bagian kepalanya dengan berbagai jenis bunga. Contohnya itu pertama adalah rosa SP atau bunga mawar sebagai simbol keikhlasan hati manusia. Dalam mahkota Sebelang mawar ini menggambarkan keharuman yang merasuk ke dalam jiwa. Selanjutnya adalah hibiscus SP, itu bunga sepatu yang menggambarkan keperawanan dan masa gadis. Selanjutnya adalah plumeria SP, bunga Kamboja yang memiliki makna sebagai kesetiaan dan juga sebagai pengabdian. Selanjutnya adalah Kananga adorata atau bunga kenanga yang memiliki makna setiap manusia harus bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Selanjutnya adalah Jasminum sumbang, bunga melati ini melambangkan kesederhanaan dan juga budi pekerti luhur. Selanjutnya Michaelia alba yang melambangkan pengingat dan hubungan yang erat, ini berkaitannya dengan jodoh. Dan yang terakhir adalah Curcuma longa sebagai simbol pengingat dan juga pelindung. Terima kasih, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Baik, nama saya Siti Aisyah. Saya akan menjelaskan mengenai the symbolism of fruit and seed.
Yang pertama yaitu mengenai simbolisme dari buah-buahan. Nah, keragaman buah-buahan merupakan ekspresi dari hubungan ekologis yang dibangun oleh tumbuhan, hewan, dan kondisi abiotik ekosistemnya. Di dunia Romawi, buah-buahan adalah simbolisme atau atribut nimfa Pomona dan melambangkan kemakmuran serta kesenangan duniawi. Tetapi, selain itu juga digunakan untuk mewakili kelimpahan surga. Dalam lukisan style life Eropa, buah-buahan sering menggambarkan kefanaan hidup. Yang kedua yaitu mengenai simbolisme dari biji. Biji-bijian digunakan dalam kegiatan dan upacara keagamaan sebagai Rudraksa Mala Rosario yang dibuat dengan 108 biji kasar dari Aleocarpus ganitrus telah dilakukan selama berabad-abad di India. Nah, biji ini oleh umat Hindu, Sikh, dan Buddha digunakan untuk berdoa dan meditasi. Bentuknya bervariasi dalam jumlah alur yang menutupi permukaannya. Jenis yang paling umum memiliki 5 bagian. Ini dianggap umat Hindu sebagai simbol 5 wajah siwa. Kata Rudraksa sendiri berasal dari kata Rudra dan kata Aksa. Kata Rudra yang berarti siwa dan kata Aksa yang berarti mata. Salah satu legenda Hindu menyatakan bahwa pohon Rudraksa tumbuh dari air mata Dewa Siwa setelah melihat penderitaan dari umat manusia. Selanjutnya yaitu mengenai contoh buah-buahan dan biji yang dijadikan sebagai simbol. Yang pertama yaitu buah apel. Nah, apel dari jenis Malus pumila secara luas dianggap sebagai simbol cinta dan hasrat seksual. Jadi biasanya menunjukkan godaan dalam tradisi Kristen. Terdapat beberapa mitos seperti di 12 karya yang dipegang oleh pahlawan Yunani Herakles yang memegang apel emas keabadian yang disimpan di Taman Hesperides. Apel emas perselisihan yang dikirim oleh yang tidak diundang oleh Dewi Eris pada pernikahan Thetis dan Peleus adalah penyebab utama dari perang Troya. Selanjutnya yang kedua yaitu biji Kokodemer atau Lodoice maldivica atau di Indonesia juga dikenal sebagai kelapa dempet. Nah, biji Kokodemer ini merupakan biji terbesar di Kingdom Plantae. Biji Kokodemer juga dianggap sebagai simbol erotisme klasik karena bentuk yang unik dari biji Kokodemer ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu buah anggur. Buah anggur adalah salah satu simbol kesuburan dan kehidupan tertua. Anggur di Yunani kuno adalah lambang Dionysus atau Bacchus. Dalam pemujaan Dionysus, anggur adalah ramuan yang menyatukan manusia dan dewa itu sendiri. Nah, sedangkan di barat, anggur memiliki peran keagamaan yang sangat penting karena umat Katolik percaya bahwa ritual minum anggur selama Ekaristi adalah darah penebusan Kristus dan bukan hanya sekedar simbol. Anggur juga penting secara seremonial Yudaisme, penting dalam Zoroastrianisme, sedangkan ritual minum anggur dilarang dalam Islam. Selanjutnya yaitu simbol dari buah delima. Nah, anatomi yang tidak biasa dari buah delima dengan banyak biji merahnya tertutup di dalam kulit yang kasar menyebabkan banyak sekali makna yang terkandung dari buah delima ini. Dari mulai keanekaragaman kosmik hingga kesetiaan raja yang berkuasa atau kesuburan dalam pernikahan. Salah satu makna dari buah delima yaitu terkait dengan mitos kembali kekal atau eternal return di Yunani Romawi yang dialami oleh Proserpine. Nah, yaitu ketika Proserpine sedang memetik bunga di taman, datang pamannya yang bernama Hades dari dunia bawah. Ia membawa Proserpine untuk dijadikan ratu di dunia bawah. Ibu dari Proserpine yang bernama Demeter mencarinya ke seluruh dunia. Karena ibunya tidak berhasil menemukan Proserpine, ladang tidak menumbuhkan jagung apapun. Sebelum Hades membujuk Proserpine pergi, ia menawarkan buah delima kepadanya dan Proserpine tidak mengetahui apabila ia memakan sesuatu yang berasal dari dunia bawah, maka ia tidak akan dapat kembali selamanya. Mitos Yunani Romawi ini menjelaskan suksesi musim, di mana kegembiraan tentang bersatunya kembali antara Demeter ibu dari Proserpine dan anak perempuannya adalah musim semi dan musim semi, sedangkan kesedihan perpisahan adalah musim gugur dan musim dingin.
Setiap peradaban besar di bumi bergantung pada buah dari keluarga rumput-rumputan atau dari poase. Contohnya ada gandum atau Triticum sp dan barley atau Hordeum vulgare. Misalnya di Mediterania dunia dan Timur Tengah ada jagung, di Amerika dan Afrika ada sorghum, dan di Asia ada beras atau Oryza sativa. Di wilayah ini, biji-bijian merupakan makanan pokok dan melambangkan pembaharuan kehidupan. Sedangkan dalam ikonografi, bulir biji-bijian muncul sebagai atribut simbolis dewa dan dewi. Baik, selanjutnya di sini saya Muhammad Nizar Maulana akan mempresentasikan materi mengenai The Symbolism of Plant in European Painting atau simbolisme tumbuhan dalam lukisan Eropa, di mana dunia klasik mengasosiasikan tumbuhan dengan kesenangan hidup dan juga dengan dewa yang mereka sembah. Begitu pula para orang-orang Kristen yang setelah mereka mengosongkan bunga dari makna pangan mereka dan mulai menghubungkannya dengan Maria dan juga Kristus. Nah, seni romantik sangat kaya akan simbol-simbol dan juga manuskrip abad pertengahan yang diterangi terutama pada buku Jam Para Raja dan juga Bangsawan yang merupakan sumber informasi tentang penggunaan simbolis tanaman. Yang menjadi topik berulang-ulang dalam etnografi abad pertengahan adalah gambar Hortus Canclucus yang merupakan gambar sebuah taman kecil yang tertutupi dengan Ibu Maria dan juga anak Kristus dan tanaman serta bunga surga yang diantaranya merupakan bunga lili Madonna, lalu kemudian bunga violet, di mana gambar ini diilhami oleh sebuah bagian dari Kidung Agung yang dimana taman itu dikaitkan dengan makna kemurnian. Nah, terkadang pohon-pohon pengetahuan dan juga sumber kehidupan juga dilukiskan. Seperti seekor unicorn yang digambarkan dalam taman itu mewakili kemurnian dan juga pengorbanan diri Kristus. Sebuah asosiasi yang mapan dan juga dipahami selama abad pertengahan. Gerakan Renaissance membawa kebangkitan budaya Yunani dan juga Romawi klasik dengan membaca dan juga menerjemahkan manuskrip kuno. Beberapa dibawa kembali dari kekaisaran Bizantium yang telah lenyap dan yang lainnya juga dari dunia Muslim, Afrika Utara dan juga Timur Tengah, di mana kaum humanis juga dapat menyebar pemikiran mereka melalui mesin cetak yang baru ditemukan dan juga teks-teks klasik mengenai beberapa kode dan pengetahuan tanaman simbolis kuno. Gambar simbolis Renaissance ini sangat dipengaruhi tidak hanya oleh zaman kuno tetapi juga oleh pemikiran filosofi Platonis dan juga tradisi eksoterik dari kalabah Yahudi. Selama abad-abad ini, alegori dan juga metafora tumbuhan biasanya digunakan untuk mewakili kebajikan yang tidak terwujud dan keinginan duniawi. Di antara para intelektual, karya seni dipandang sebagai kodrat kedua dan transmutasi materi secara alkimia. Seniman menggunakan simbol alkimia untuk merumuskan kembali tahap-tahap dasar penciptaan dunia, atau juga untuk mengkomunikasikan ke lingkaran terbatas para inisiat sebuah badan bersama dari nilai-nilai moral dan intelektual yang sangat penting. Dunia seni diperkaya dengan makna simbolik yang pekat yang kini sulit dipahami oleh pengamat kontemporer yang belum berpengalaman. Apa yang tampak seperti sekelompok tumbuhan ataupun hewan sederhana dalam lukisan dapat menyembunyikan makna simbolis yang kaya di mana setiap elemen diisi dengan signifikasi tertentu. Selama akhir Renaissance, sebagian besar perbendaharaan ikonografi diterbitkan dalam serangkaian risalah dan seniman menggunakannya untuk memberikan ekspresi yang efisien pada simbol yang paling umum dan artinya yang sesuai. Pada abad ke-17 dan ke-18, bahasa simbolik yang begitu lama menjadi bagian dari budaya humanistik yang berangsur-angsur dikosongkan dari maknanya yang lebih dalam. Lukisan-lukisan gerakan romantisme dan juga simbolis pada abad ke-19 serta surrealisme pada abad ke-20 menegaskan kembali konsepsi seni yang anti-naturalistik yang menyatukan makna baru bagi tumbuhan yang diambil dari imajinasi dan juga pikiran manusia bawah sadar.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai national and political symbol atau simbol nasional politik, di mana sepanjang sejarah banyak tumbuhan menjadi simbol wilayah, negara ataupun gerakan politik seperti Sephelium, lalu kemudian juga ada Papyrus rawa, lalu juga ada Mawar hibrida, lalu kemudian juga ada Viola odorata, lalu kemudian ada Chrysanthemum sp dan juga Dianthus caryophyllus. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Sephelium. Sephelium adalah merupakan suatu tanaman Afrika Utara yang ditemukan pada abad ke-6 sebelum Masehi di pegunungan sekitar Kirene di pantai Libya saat ini. Nah, tanaman ini diperdagangkan untuk keperluan medis dan juga kuliner dan dieksploitasi secara berlebihan sebagai sumber kekayaan, sehingga menjadi sebuah kepunahan pada abad pertama Masehi dan merupakan kepunahan pertama tumbuhan yang telah tercatat. Menurut naturalis Pliny the Elder menuliskan bahwa tanaman terakhir yang diberikan kepada Kaisar Nero sebagai keingintahuannya. Saat ini kita dapat melihat sekilas tanaman Sephelium ini melalui analisis ikonografi pada koin dari Cyrene yang seringkali menggambarkan tanaman nik. Nah, bisa dilihat pada gambar di PPT, di situ ada gambar tanaman Sephelium pada koin dari Cyrene. Lalu kemudian untuk gambar berikutnya di situ sudah ada gambar mengenai bentuk dari tanaman Sephelium itu sendiri. Nah, lalu berikutnya yaitu Papyrus rawa atau Cyperus papyrus, di mana selama lebih dari 3.000 tahun di daerah Delta Nil telah mendukung rawa papirus yang luas yang memasok batang papirus untuk pembuatan bahan lukisan purbakala. Nah, tanaman papirus ini digambarkan di mana-mana pada lukisan dinding serta motif dekoratif pada turnitur. Bahkan juga muncul pada tahta Fir'aun. Nah, papirus itu sendiri adalah suatu ekspor paling berharga di daerah Mesir dan juga telah merevolusi cara orang menyimpan catatan dan juga bertukar informasi. Karena tidak ada pengganti yang tahan lama dan juga ringan sampai nantinya ada sebuah perkembangan dari kertas pulpen. Nah, di sana juga telah saya berikan gambar mengenai bentuk dari tanaman papirus rawa itu, dan juga di situ ada contoh dari kertas yang terbuat dari papirus rawa ini yang digunakan untuk menulis. Nah, lalu berikutnya yaitu krisan, di mana krisan ini merupakan sebuah bunga kekaisaran Jepang yang melambangkan kerendahan hati dan juga kehidupan sederhana. Kaisar-kaisar Jepang yang duduk di tahta krisan itu yang dilambangkan sebagai segel kekaisaran Jepang juga menggambarkan bentuk gaya bunga ini dan juga merupakan sebuah order tertinggi krisan yang menjadi tatanan kehormatan tertinggi di negara tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada pohon sakura, di mana pohon sakura ini melambangkan sebuah fenomena sosial yang sangat populer, di mana penggambaran pohon sakura ini menggambarkan masyarakat atau orang-orang sekitar yang berkumpul untuk merayakan mekarnya tanaman sakura di bawah pohon. Selanjutnya yaitu The War of the Roses, di mana itu merupakan sebuah serangkaian perang bersaudara dinasti berdarah antara pendukung keluarga Lancaster dan juga keluarga York, di mana masing-masing diwakili oleh lambang dalam bentuk bunga mawar yang berbeda untuk tahta di kerajaan Inggris. Nah, di mana keluarga Lancaster ini melambangkan dengan bentuk bunga mawar berwarna merah, sedangkan untuk keluarga besar York ini dilambangkan dengan bunga mawar berwarna putih. Nah, lalu kemudian perang ini berakhir dengan kemenangan keluarga Lancasteria, di mana Raja Lancasteria Henry ini itu akan melambangkan sebuah proses perdamaian melalui lambang warna dari mawar baru yang menggabungkan antara mawar keluarga besar keluarga Lancaster dengan warna merahnya dan juga keluarga dari
keluarga besar York dengan mawar putihnya yang menjadi satu bunga mawar tudor berwarna merah dan juga putih. Nah, lalu selanjutnya bunga violet menjadi simbol pengikut Napoleon, di mana ketika Kaisar Napoleon yang turun tahta pada tahun 1814, dia dibuang ke Pulau Elba. Namun sebelum proses kepergiannya, dia memberitahu kepada para pengikutnya bahwa dia akan kembali saat musim bunga violet kembali. Nah, sehingga akibat dari pernyataan dari Napoleon itu tersebut, maka violet inilah menjadi sebuah simbol yang diakui para pendukungnya. Sehingga ketika dia akhirnya muncul kembali di Paris, dia dihadiahi oleh buket bunga violet dan dijuluki sebagai Bapak Bunga Violet. Meskipun manusia mungkin telah menggunakan simbol-simbol khusus untuk mengidentifikasi diri mereka dan kelompok mereka sejak lama, lambang-lambang Eropa menetapkan kode paling awal pada paruh pertama abad ke-12. Kesatria dan juga prajurit merasa perlu untuk mengidentifikasi diri mereka dengan kain yang memiliki lambang yang menggambarkan elemen bergaya seperti bunga, daun, buah, dan juga pohon ataupun hewan seperti unicorn, kuda, singa, dan juga beruang. Di mana tumbuhan masih digunakan dalam lambang nasional yang merupakan versi sementara dari lambang kuno seperti daun zaitun yang digunakan di Amerika Serikat, Portugal, Italia, dan juga Siprus. Lalu kemudian juga ada daun oak di mana digunakan di Latvia, Kerajaan Estonia, dan juga Bulgaria. Lalu kemudian juga ada bunga pia emas. Bunga pia emas ini digunakan di Australia. Lalu juga ada juga bunga tulip yang digunakan pada lambang Iran. Lalu juga ada daun peapel merah yang digunakan pada lambang Kanada. Lalu kemudian juga ada daun palem yang digunakan pada lambang Malta, dan juga ada juga tanaman delima yang digunakan di Spanyol, dan juga daun lauren yang digunakan di Yunani. Dan juga ada pula paku gandum yang digunakan di Cina dan juga Selandia Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asrilia Dewi, NPM 172154049. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai plants, people, and color ataupun tumbuhan, manusia, dan kaitannya dengan warna. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari warna. Nah, warna adalah persepsi pikiran manusia yang menanggapi gelombang dan partikel tertentu di alam semesta. Lalu menurut Berlin dan Kay, menurut energi dan panjang gelombangnya, jadi manusia itu akan melihat dan mengkategorikan warna dengan nama yang berbeda, yaitu ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan lain-lain. Seringkali nama-nama warna juga dikaitkan dengan nama tanaman, misalnya warna rose ataupun warna mawar, warna orange ataupun warna jeruk, lalu warna lavender, warna zaitun, warna peach ataupun warna persik, lalu ada juga warna cherry. Lalu warna juga sering dikaitkan dengan nama hewan, misalnya warna salmon, yaitu seperti daging ikan salmon, lalu warna koral. Lalu selain itu bisa juga nama warna dikaitkan dengan nama mineral, misalnya warna pirus seperti batuan pirus, dan juga warna aquamarin yang seperti batuan mineral aquamarin. Lalu selanjutnya mengenai warna dan sangkut pautnya dengan budaya.
Nah, beberapa warna dari pewarna tumbuhan sangat terkait dengan benda-benda yang digunakan oleh etnis. Misalnya warna indigo ataupun taurek. Nah, dan kelompok agama misalnya warna saffron atau Buddhis. Nah, atau juga dengan pengrajin terampil dari lokasi daerah, misalnya warna merah atau sering disebut dengan permadani oriental. Nah, dalam kasus ini, warna telah melampaui arti utamanya karena bahan pewarna menjadi simbol kelompok manusia tertentu. Nah, biasanya juga ditemukan warna ini keberadaannya pada pigmen alami yang terdapat pada suatu hewan ataupun manusia, hewan ataupun tumbuhan. Nah, tetapi manusia juga bisa membuat warna dengan proses oksidasi. Seperti itu. Nah, lalu hubungannya dengan budaya, misalnya saja pada orang biru dari Sahara atau People of the Veil, Tuareg, yaitu kelompok nomaden Berber yang tinggal dan berdagang di Gurun Sahara. Nah, biasanya mereka hidup dari Mali dan Niger hingga ke Aljazair dan Libya. Nah, pada masyarakat suku ini, laki-laki dewasa secara tradisional menggunakan pakaian yang diwarnai biru. Nah, biru ini menjadi simbol suku mereka karena kecerahan. Menurut mereka, warna biru ini merupakan simbol status dan kekayaan. Selanjutnya, agama Buddha. Nah, kuning merupakan simbolisme yang sangat tinggi di umat Buddha karena itu adalah warna yang dipilih Buddha untuk mengekspresikan kerendahan hati. Nah, secara tradisional, para biksuni ataupun biksu akan mengenakan jubah yang diwarnai dengan kunyit kuning sebagai tanda bahwa mereka mengikuti jalan dan ajaran Buddha. Nah, karena harganya yang lebih murah, biasanya pewarna kuning yang digunakan itu berasal dari kunyit ataupun kurkuma longa dan juga ada juga yang dari nangka atau Artocarpus heterophyllus. Bisa dilihat pada gambar, ada nangka dan juga kunyit. Lalu penggunaan henna. Nah, penggunaan henna secara simbolis dikaitkan dengan kesuburan, tetapi juga dianggap sensual dan digunakan sebagai agen kecantikan untuk mendekorasi dengan motif yang rumit pada tangan dan kaki para mempelai wanita. Biasanya henna digunakan dalam pernikahan Muslim, Yahudi, Gipsi, Zoroastrian, Sikh, dan Hindu. Nah, warna yang didapat pada henna ini biasanya didapat dari tumbuhan Lawsonia inermis ataupun pacar yang menghasilkan pewarna merah. Bisa dilihat tanamannya pada gambar. Lalu selanjutnya mengenai kerajaan Romawi. Nah, dalam kerajaan Romawi dan Bizantium klasik, ungu adalah warna kekuasaan. Bahkan Kaisar Bizantium memegang gelar Porphyrogenitus atau secara harfiah artinya lahir dalam warna ungu. Nah, di warna ungu ini di Romawi
biasanya muncul sebagai simbol kekuasaan sekuler tertinggi. Warna ungu ini diperoleh melalui proses yang lama dan mahal. Nah, bahan dasarnya biasanya dari moluska laut jenis Murex brandaris yang hidup di tepi pantai Lebanon yang dahulu disebut Fenisia. Bisa dilihat bahwa baju Raja Bizantium itu berwarna ungu yang didapatkan dari moluska Murex brandaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan the symbols of plants in architecture, literature, and music. Yang pertama, kita akan membahas dari segi arsitektur dulu. Jadi, arsitektur ini merupakan korespondensi antara tiang-tiang dan juga pohon yang mendukung sebagai hipotesis bahwa kuil kuno gereja Romawi dan juga katedral Gotik ini merupakan adaptasi dari simbol pohon suci, yang mana contohnya kita bisa lihat pada gambar itu merupakan katedral Gotik yang menyerupai pohon-pohon kuno dengan tiang-tiangnya yang menjulang tinggi ke langit dan melengkung seperti pepohonan yang menyatu menjadi kanopi. Sementara untuk jendela kaca patri membiarkan cahaya masuk sebagai kerusakan pada dedaunan pepohonan. Selanjutnya ini masih contoh yang sama, namun pada gaya arsitektur di Romawi. Kita lihat pada gambar itu merupakan motif tanaman dari Acanthus mollis yang digunakan pada yang mana pahatan dari tiang-tiang di gaya arsitektur Romawi. Selanjutnya itu ada dari literatur. Literatur ini kita tahu bahwa merupakan pada zaman dulu sebuah sastra sebagai sumber informasi yang kuat tentang penggunaan budaya masa lalu dan dengan kontemporer tanaman. Mereka bisa mengaplikasikan simbolis tanaman itu dalam lewat cerita rakyat, saga, mitos, atau karya sastra yang mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks budaya yang spesifik. Selanjutnya itu contohnya ada The Homeric Iliad dan Odyssey, lalu ada juga tragedi Aeschylus, Euripides, dan juga ada Sophocles yang merupakan mahakarya pada saat periode Mykenaean Yunani hingga Helenistik. Selanjutnya ada contoh lain juga seperti puisi epik Sanskerta yang agung, Mahabharata dan juga Ramayana, yang mana pada saat dulu pusat seluruh budaya India, tumbuhan terus menerus digunakan sebagai makna simbolik. Contohnya itu dalam drama Shakespeare, yaitu karakter seringkali beralih ke tanaman. Selanjutnya mengenai the symbolic uses of animal. Nah, biasanya setiap negara memiliki binatang tertentu yang dijadikan sebagai simbol khusus dalam kebudayaan tradisionalnya. Misalnya saja, yang pertama ada ikan koi. Nah, ikan ini menjadi simbol ketekunan oleh masyarakat Jepang karena kecenderungan ikan ini sering berenang di hulu sungai dan menahan aliran air yang deras. Ikan koi juga melambangkan kesetiaan dan pernikahan di Jepang. Oleh karena itu, desain logo ikan koi yang melawan arus air adalah lambang untuk sebuah festival Hari Anak yang jatuh pada tanggal 5 Mei. Hal itu juga untuk menginspirasi anak-anak untuk mau bekerja keras agar berhasil dalam kehidupannya. Selanjutnya, kura-kura. Nah, di Cina, orang percaya bahwa kura-kura adalah simbol kebijaksanaan, keberuntungan, perlindungan, dan umur yang panjang.
Kura-kura dipercaya memiliki sihir yang dapat menyatukan langit dan bumi dalam kisah mitos di Cina. Nah, dengan cangkangnya yang mewakili surga dan bagian bawahnya yang mewakili bumi. Selanjutnya ada burung merak. Nah, burung merak adalah burung nasional India yang diyakini membawa kemakmuran. Nah, pakikan burung merak juga dikatakan dapat memperingati orang-orang tentang kemungkinan adanya bahaya. Itu sebabnya burung merak ini dianggap suci di India. Menurut kepercayaan agama Hindu, burung merak diciptakan dari salah satu bulu burung Garuda, yaitu burung besar dan megah yang menggendong Dewa Wisnu di punggungnya dalam mitologi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi mengenai the symbolic use of plants and animal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.